Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Agil. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai macam-macam diet rumah sakit, ya, dengan sini judulnya adalah standar diet rumah sakit. Oke, ya, mengapa perawat sangat memerlukan mempelajari mengenai diet, ya, sedangkan sebenarnya mungkin diet itu lebih ke kompetensi ahli gizi, karena sementara ini di Indonesia uh, yang menentukan diet pertama kali ketika ada pasien yang masuk ke rawat inap rumah sakit, selain dokter ada perawat, ya. Jadi pertama kali, karena perawat yang paling setelah dokter yang utama kali menerima pasien masuk ke bangsal, sehingga setelah melihat kondisi pasien, perawat umumnya menentukan pertama kali diet apa yang cocok untuk pasien, yang melihat dari catatan medisnya, kemudian kondisinya juga. Nah, nanti kemudian setelah itu baru ahli gizi akan screening, ya, akan screening mana saja yang membutuhkan diet yang lebih khusus gitu ya. Nah, ini untuk capaian pembelajaran yang diharapkan untuk perawat itu dalam topik kali ini adalah mengetahui, memahami bagaimana standar umum makanan di rumah sakit itu apa saja, kemudian jenis-jenis diet yang paling sering ditemukan di rumah sakit itu apa saja, kemudian nanti ada perbedaan diet umum dan diet khusus, lalu penggunaan dietnya sesuai dengan kondisi pasien, dan bagaimana menentukan syarat atau prinsip diet gitu ya, untuk pasien. Ya, dan kemudian menggunakan daftar penukar makanan. Ya. Nah, kita lanjut menuju ke macam-macam makanan di rumah sakit. Ya, jadi di rumah sakit itu secara umum dilihat dari jenisnya, ya, itu terbagi menjadi dua, yaitu makanan umum dan makanan khusus. Ya, ini dari namanya saja sudah dapat mungkin kita bisa ketahui kalau makanan khusus itu untuk kondisi-kondisi penyakit khusus yang memerlukan pembatasan zat gizi tertentu seperti itu, sehingga dinamakan makanan khusus atau diet khusus. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari bentuknya, macam makanan rumah sakit itu terbagi menjadi 4, yaitu makanan biasa, makanan lunak, makanan sehari seperti itu. Pasien yang lebih mudah punya setelah dicerna, bentuknya adalah bubur nasi, biasanya bubur nasi dan nasi tim. Nah, ini paling sering diberikan pada pasien anak, ya. Nah, kalau setiap ada pasien anak masuk, umumnya diberikan ini karena memang anak-anak yang sakit itu kan terkadang susah ya untuk makan, jadi diberikan yang lunak. Kecuali nanti misalnya anaknya hanya mau makan dengan nasi, ya boleh, nanti bisa minta diganti. Tapi pertama kali dibuatkan dietnya kalau ada anak masuk rumah sakit itu umumnya lunak, ya, nasi tim atau nasi atau bubur, tergantung jenis usianya, ya. Kalau lebih dari 6 bulan, masih 6 bulan, ya berarti konsistensinya lebih cair, berarti diberikannya yang bubur saring gitu ya, disesuaikan dengan usia anak. Bisa juga diberikan pada pasien yang mengalami demam, kemudian pada pasien yang mengalami gangguan menelan, jadi susah menelan, misalnya pada orang tua, stroke, gitu bisa diberikan, diajukan ke makanan lunak. Bisa juga makanan lunak ini perpindahan dari makanan saring, ya, yang bawahnya lunak, ya, bubur saring itu, bubur sumsum, ya, mau dinaikkan menjadi makanan biasa. Nah, itu tidak boleh langsung naik, ya, harus pelan-pelan, karena kerja pencernaan itu bertahap, ya. Kita tidak, karena nanti kalau tidak
bisa jadi sistem pencernaannya kaget sehingga menimbulkan efek yang lain, misalnya ada diare dan lain-lain. Jadi bertahap, kalau dari bubur sumsum, bubur saring ke makanan lunak dulu, baru ke nasi. Seperti itu. Ketiga, yang lebih bawahnya lagi, makanan saring itu semi padat, teksturnya halus, lebih halus dari makanan lunak. Ya, ini diberikan pada pasien yang memang yang susah sekali untuk menelan dan mengunyah, sehingga kan kalau kalian makan bubur sumsum kan kayak nggak ada effort ya untuk makan, hanya serup telan pelan-pelan gitu ya. Kadang kalau di kuahnya agak banyak itu jadi seperti minum ya. Oke. Ini diberikan pada sesudah operasi tertentu ya, operasi mayor atau adanya infeksi akut saluran cerna itu, atau ketika mau pasca operasi dari sonde mau ke bubur lunak itu harus lewat saring. Tapi sebaiknya tidak dalam jangka waktu yang lama ya, paling 1-3 hari saja, karena makanan saring ini energinya atau kalorinya bisa dibilang setengahnya dari makanan lunak ya, dari makanan biasa ya. Jadi takutnya kalau terlalu lama di makanan saring bisa mengalami malnutrisi. Jadi ini hanya perpindahan saja gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya makanan cair. Ya. Makanan cair ini dibagi menjadi 3. Ya, ada makanan cair jernih. Nah, ini termasuk level paling bawah ya, sesudah parenteral nutrition. Jadi ketika pasien boleh makan per oral ya. Pertama, misalnya pada pasien sesudah operasi saluran cerna ya, bedah saluran cerna, itu kan yang pertama harus bisa flatus dulu ya, kentut dulu. Itu menandakan bahwa kerja ususnya sudah mulai kembali ya, ada peristaltik usus. Yaitu bisa dites dulu dengan cairan jernih dulu. Jadi ya jangan langsung diberikan bubur, takutnya nanti akan shock gitu ya. Jadi malah sakit perut atau malah sembelit, takutnya seperti itu. Jadi dites dulu dengan cairan jernih ya, pelan-pelan 1 sendok 2 sendok. Jika dilihat peristaltiknya sudah mulai membaik ya, misalnya sudah bisa flatus lagi atau kemudian tidak ada sakit perut ya, kemudian untuk makan sudah mulai enak, berarti bisa ditambahkan gitu ya, cair jernih. Contohnya ada air kacang hijau, ada kaldu, ada sari buah, ada air gula gitu ya. Dan ini pasti nilai gizinya sangat rendah dan tidak dianjurkan diberikan dalam jangka waktu yang lama. Jadi hanya untuk proses perpindahan saja gitu ya. Jadi misalnya total parenteral nutrition atau enteral nutrition itu ya, kemudian mau makan per oral ya. Ini juga bisa diberikan secara enteral juga ya, tergantung pada kondisi pasien ya. Bisa juga diberikan pada keadaan mual muntah. Jadi misal pada ibu hamil atau beberapa kasus misalnya setelah kemoterapi gitu ya, mengalami mual muntah, bisa ini diberikan cairan jernih dulu, setidaknya memberikan energi ya untuk pasien. Ketika sudah ada bisa ditingkatkan gitu ya, sudah bisa menerima makanan lagi, bisa kita tingkatkan lagi lebih ke cairan kental, misalnya susu ya, cair penuh dulu ya, ini baru cair kental seperti itu. Kalau cair penuh ini bisa lebih ke susu bentuknya ya, atau kita sebut sebagai sonde ya, bisa diberikan oral, tube ya, atau enteral atau jejunostomi gitu ya, secara bolus atau drip ya. Dan ini kompetensinya perawat ya untuk memberikan NKT, bahkan ahli gizi belum punya kompetensi untuk memberikan NKT. Jadi hanya kalau ahli gizi kompetensinya membuat formulanya saja, tapi kalau untuk memberikan itu kompetensinya perawat gitu ya. Jadi harus bisa ya. Setidaknya ketika memberikan kan teman-teman perawat harus tahu juga formulasinya itu seberapa ya. Jadi umumnya formula sonde ini ya, cair penuh ini diberikan
maksimal 1 cc itu sebesar 1 kilokalori. Ya, kenapa maksimal? Karena kalau lebih dari itu cairannya akan terlalu kental sehingga malah tidak bisa mengalir nanti malah tersumbat seperti itu. Gitu ya. Kurang boleh, tapi harus sesuai dengan perhitungan. Karena kalau kurang dari itu dan tidak sesuai dengan perhitungan, energi yang masuk itu kurang. Jadi tadi bisa menghambat ini ya, bisa risiko status gizinya turun seperti itu. Nah, ada macam-macam cair penuh ini bisa dibuat sendiri, sonde sendiri ya. Nanti ada campuran susu, minyak, telur, gula dijadikan satu seperti susu, campur susu juga. Ada juga yang bentuknya sudah komersial, sudah jadi ya. Misalnya untuk diabetes diabetasol, nanti ada entrasol, untuk ginjal ada nefrisol, ada juga MCT, BCAA ya, macam-macam tergantung kebutuhannya apa pasien seperti itu. Nah ini umumnya akan ada saran dari dokter ya, jadi ada dari resep dari dokter kalau untuk cairan penuh ini nanti didiskusikan dengan ahli gizi dan perawat, dengan ahli gizi untuk pembuatannya, persiapan gizinya dan nanti akan diberikan oleh perawat seperti itu. Lalu cair kental, nah ini bentuk yang lebih kental lagi nih dari cair penuh. Ini ada kalau usulnya apa? Jadi ada yang teman-teman perawat harus tahu dan merasakan cheat ya ketika ada pasien masuk nih. Apa ya kira-kira paling nggak minimal sekali bentuknya gitu ya, bentuknya. Kemudian nanti setelah ini kita akan belajar ada penyakit apa saja gitu ya dietnya. Setidaknya tadi ya ada pertama makanan biasa, makanan lunak, saring, dan cair. Cair itu ada cair jernih, cair penuh, dan cair kental. Kemudian tadi kalau untuk makanan umum dan makanan khusus, ya itu tadi kalau makanan biasa itu rata-rata bentuknya makanan umum ya, bentuknya adalah makanan biasa umumnya. Jadi kalau makanan umum itu tidak ada misalnya rendah dia sesuai dengan gizi seimbang. Tapi kalau makanan khusus itu misalnya ada rendah garam, rendah protein, diet DM, pembatasan kalori, nah itu namanya diet khusus seperti itu. Ya. Selanjutnya makanan khusus pada rumah sakit. Nah di sini saya sampaikan ada 6 contoh ya makanan khusus, diet khusus. Kenapa hanya 6? Karena ini yang paling banyak. Aslinya itu masih banyak lagi. Ya. 6 ini yang paling sering dijumpai di rumah sakit dan pengembangan dietnya biasanya dari 6 diet ini gitu ya. Jadi misalnya diet tinggi energi, tinggi protein. Nanti kalau misalnya pasiennya ada hipertensi nih, tinggal ditambahkan rendah garam. Diet TKTP rendah garam misalnya. Jadi seperti itu disesuaikan dengan pasien. Jadi ketika perawat nanti melihat ada pasien masuk, lihat rekam medisnya, oh dia ada gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, berarti diet yang harus diberikan adalah diet DM ya, gula darah tinggi kan DM, rendah garam. Kemudian bentuknya apa nih? Dilihat pasiennya kondisinya gimana. Oh lansia, agak susah nih makan sendiri mengunyahnya, jadi diberikannya lunak, misalnya gitu. Nanti untuk perhitungan diet DM-nya harus diet DM berapa, itu nanti biar ahli gizi yang akan menghitung. Tapi setidaknya merasakan dulu sesuai dengan kondisi pasien. Nah, yang pertama adalah diet ETP, tinggi kalori, tinggi protein. Jadi diet ini mengandung kalori dan protein yang tinggi, ya. Jadi prinsipnya energinya tinggi, protein tinggi, lemak cukup, vitamin dan mineral sesuai dengan angka kebutuhan gizi. Ya. Jadi kalau kebutuhannya untuk energi itu sekitar 45 sampai 65% dari total kebutuhan energi kita. Jadi misal kebutuhan energinya dalam sehari 2000 kilokalori ya, berarti energinya kalau 60% berapa? 1200 itu dari karbohidrat. Ya. Kemudian sisanya protein itu 1 gram per kilogram berat badan protein. Jadi tergantung berat badannya berapa. Misalnya berat badannya 60 kilo, berarti butuhnya 60 gram protein dalam sehari.
Ya, nah gram ya itu nanti dari protein, kalau lemak itu 25% normalnya. Ya. Nah, nanti dari gram itu bisa diubah jadi kilokalori. Ya. Itu bisa diubah